Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Wakil Ketua DPR MPR RI Fadly Zon menilai usulan melakukan kembali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaji secara mendalam. Dikhawatirkan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk kepentingan sebagian kelompok dan berlaku sesaat. Saya kira nggak ada urusannya itu. Yang jelas narkoba ini harus diberantas. PDI Perjuangan yang merekomendasikan amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan berwenang menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN seperti era Orde Baru. Menurut Fadly Zon, usulan tersebut perlu dikaji mendalam karena masa lalu terjadi masalah saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Selain itu, dikhawatirkan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk kepentingan sebagian kelompok dan berlaku sesaat. Kalau itu saya kira udah menjadi kesepakatan nasional. Misalnya pemilihan presiden langsung, saya kira itu bagus kan, pemilihan presiden langsung. Nah, tidak ada masalah juga kalau misalnya ada kesepakatan dipilih oleh MPR. Gitu sebagai penjelmaan, ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu waktu undang-undang pilkada pun dipilih oleh DPRD kan. Nah, jadi ini harus didudukkan, kita harus ada kontemplasi gitu ya, supaya jangan hanya mau mengubah untuk kepentingan sesaat, jangka pendek atau kelompok saja. Jadi harus dibuka opsinya lebih besar, bukan hanya 1-2 pasal menurut saya, termasuk yang lain. Ya pemirsa, dan kami masih membahas pro kontra penghidupan GBHN. Saya ke Pak Hidayat dulu. Yep. Pak, apakah GBHN ini harus dihidupkan lagi atau tidak? Tanggapan Bapak. Ya, ini sebenarnya wacana yang lama ya, sejak Undang-Undang Dasar dilakukan perubahan periode 99-2004. Periode berikutnya 2004-2009 itu saya ketua MPR waktu itu, kami mendapatkan tugas oleh undang-undang untuk melakukan sosialisasi terhadap hasil perubahan. Ketika kami melakukan sosialisasi ke masyarakat di beragam jenis masyarakat, di beragam strata masyarakat, di beragam tempat di Indonesia, salah satu yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat adalah, atau banyak masyarakat adalah, mengapa GBHN hilang. Mereka sejak saat itu sudah mengusulkan agar GBHN dihadirkan kembali. Okay. Pada awal tahun 2000, awal periode sekarang 2014-2019, sekitar tahun 2016, waktu itu ada rapat lembaga, rapat konsultasi lembaga pimpinan lembaga tinggi negara. Ada presiden, wapres, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, seluruhnya dengan para wakil-wakil ketuanya, MA dan seterusnya di Istana Negara. Salah satu yang disepakati adalah sepakat untuk merubah Undang-Undang Dasar, menghadirkan kembali GBHN. Itu tahun 2016-2017. PDIP waktu itu usulan resmi partai setuju, Golkar juga setuju, semua setuju. Dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi MPR di MPR, kami menyampaikan inilah kondisinya, tapi perubahan itu tidak mungkin dilakukan atau menghadirkan GBHN tidak mungkin dilakukan kecuali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Merubah Undang-Undang Dasar itu bukan usulan daripada lembaga tinggi negara atau pimpinan lembaga negara atau pimpinan partai. Undang-Undang Dasar mengatur pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 aturannya di situ, yaitu usulan perubahan itu disampaikan oleh anggota MPR. Jumlahnya pun minimal sepertiga anggota MPR. Dilakukan bukan hanya dengan ngomong, harus tertulis. Itu pasal 37 ayat 2. Ditulis, disebutkan apa yang akan dirubah, mengapa dirubah, apa alasannya, apa alternatifnya. Nah, kami pimpinan MPR tentu tidak mempunyai kewenangan untuk menolak atau untuk menyuruh, untuk memprovokasi atau untuk yang lain. Kami hanya menunggu saja kalau memang ada usulan, apapun alasannya, pasal manapun yang akan berubah. Karena bahkan kalau mengikuti ungkapan daripada calon presiden kita kemarin, Pak Prabowo, kan beliau menginginkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Artinya perubahan total itu, bukan sekedar GBHN, bukan sekedar pemilihan presiden, tapi bahkan seluruhnya. Jadi apapun perubahannya, itu ada koridornya. Pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, kami pimpinan MPR tinggal menunggu kalau memang ada partai-partai mengutus dan atau memerintahkan anggotanya untuk mengusulkan perubahan itu kepada kami pimpinan MPR, kami akan terima. Kami akan lihat sudah memenuhi nggak pasal 37 ayat 1 jumlah sepertiga, ayat 2 tertulis dengan alasan-alasannya.
Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kami dalam waktu 60 hari akan menggelar sidang paripurna. Sidang paripurna kalau memenuhi pasal 37 ayat 3, yaitu dihadiri oleh seperti 2/3 anggota MPR. Pasal 37 ayat 4 menyebutkan kalau kemudian 50% plus 1 daripada anggota MPR setuju, ya berubah. Apapun yang terjadi. Itu terjadi karena MPR memang adalah lembaga negara yang diberi kewenangan di Undang-Undang Dasar untuk merubah dan atau menetapkan Undang-Undang Dasar. Itulah hak yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada MPR. Kalau kita masih setuju dengan Undang-Undang Dasar, ya inilah haknya. Baik Pak. Pak Refli, Ya, tanggapan Bapak, GBHN ini harus dihidupkan lagi atau tidak menurut Bapak? iya, saya kira memang tidak sesederhana yang diusulkannya, karena begini, saya khawatir mereka yang mengusulkan itu tidak mendalam ya secara paradigma ketatanegaraannya. Kenapa begitu? Sekarang setelah perubahan Undang-Undang Dasar, paradigma ketatanegaraan kita itu berubah jauh, sudah berubah total. Tadinya menganut supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang menganut supremasi konstitusi, di mana cabang-cabang kekuasaan itu sama dan sederajat dan kemudian diwadai dengan check and balances. Kalau kita ingin kembali kepada menghidupkan kembali GBHN, apalagi menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi kembali, maka kita akan memilih bukan setback ya, itu pilihan kita pada paradigma sebelumnya yang kalau dalam sejarah orang kadang lupa ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu versi yang lama ya, ketika MPR memiliki kewenangan dan lain sebagainya, itu memunculkan dua rezim otoriter dan memunculkan dua presiden yang jatuh ya, MPR. Ini suatu paradoks yang luar biasa. Rezim otoriter itu pada periode demokrasi terpimpin ya, 5966, rezim otoriter berikutnya 66 sampai 98 Pak Harto. Tapi di situ juga dua presiden jatuh, tahun 67 Bung Karno, kemudian tahun 2001 Abdul Rahman Wahid. Nah, inilah kelemahan mendasar dari Undang-Undang Dasar 45 versi yang lama, yaitu dia tidak cukup menciptakan sebuah sistem check and balances. MPR sebagai lembaga tertinggi negara at any time bisa memberhentikan presiden sesungguhnya, walaupun ada prosesnya. Check and balances maksudnya apa? Jadi check and balances itu adalah antar lembaga negara itu saling mengimbangi ya, bisa saling cek dan saling mengimbangi. Tidak ada yang lembaga satu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ketika kemudian presiden pada era yang lalu mampu menguasai MPR ya, dengan mengontrol rekrutmennya seperti yang dilakukan Pak Harto pada era Orde Baru atau Bung Karno pada era-era awal sebelum adanya Super Semar, maka dia kemudian bisa berkembang menjadi kekuasaan yang otoriter. Pak Harto dipilih berkali-kali tanpa pemilihan bahkan ya, jadi semua partai oposisi pun mencalonkan beliau berkali-kali, dan kita tahu bahwa ujungnya adalah keterpurukan ekonomi dan politik kan. Rezim Orde Lama tumbang ditandai dengan pemberontakan G30 PKI, rezim Orde Baru tumbang dengan era reformasi tanggal 21 Mei 98. Nah, ini yang saya kadang-kadang heran, kenapa kemudian tiba-tiba orang mau kembali, selalu ingin kembali kepada masa lalu, padahal success story masa lalu itu perlu diuji. Contoh GBHN misalnya, yang paling sustainable dari GBHN itu kan sebenarnya zaman era Orde Baru, karena kalau zaman era Bung Karno nggak bisa diukur karena GBHN itu ditetapkan Bung Karno sendiri. Tapi pada era Orde Baru ditetapkan MPR, tapi bisa sustainable karena itu dibuat Pak Harto sendiri, dibuat oleh institusi kepresidenan sendiri, didorongkan ke MPR, diketok palu, dijalankan Pak Harto sendiri dengan rentang kekuasaan yang 30 tahun. Ya, sustainability-nya ya, jaminan pelaksanaannya memang ada, tapi kita lihat ujungnya kan akhirnya hancur juga negara kita. Nah, karena itu menurut saya memang kalau kita ingin mengembalikan GBHN, tetapkan dulu paradigma ketatanegaraan kita ini mau apa? Mau supremasi MPR ataukah mau seperti sekarang ini? Karena kalau misalnya MPR lembaga tertinggi negara, maka tidak kompatibel lagi pemilihan secara langsung oleh rakyat presiden itu. Karena kalau dulu mandat itu diberikan hanya satu lembaga, yaitu DPR, lalu kemudian menjelma menjadi MPR dan utusan daerah dan golongan. Sekarang mandat itu diberikan pada dua jurusan, sama-sama diberikan mandat oleh rakyat dan sama kualitasnya. Tapi kualitas yang satu ini presiden, ini adalah kualitas tunggal. Sementara kualitas lainnya adalah kualitas yang... Kami akan bahas lebih lanjut setelah jeda ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.